Pemirsa, setelah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara serta sejumlah kesimpulan jaksa penuntut umum atas tuntutan kedua terdakwa tersebut, apakah dalam persidangan hari ini jaksa penuntut umum dapat menuntut Sambo dengan tuntutan maksimal? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mas. Baik. Pak Fikar, kalau kita melihat bagaimana kemarin jalannya persidangan, kita fokus membicarakan terkait dengan Kuat dan Ricky terlebih dahulu ya, Pak Fikar. Apakah Anda sudah melihat tuntutan yang disampaikan kepada kedua terdakwa ini sesuai dengan banyak sekali fakta hukum yang tertuang di persidangan sejak 17 Oktober? Ya, gini, nampaknya ketika jaksa mengajukan tuntutan, itu kan juga harus dilihat disinkronkan dengan isi dakwaannya gitu. Nah, fakta persidangan kalau menurut saya ya menempatkan bahwa dua orang terdakwa ini yaitu Kuat dan Ricky Rizal gitu ya. Dia sebenarnya mengetahui bahwa akan ada rencana penembakan itu ya, karena Ricky Rizal kan memang salah satu yang yang ditawarkan untuk melakukan itu. Karena itu dia mengetahui, tetapi sampai akhir dia kemudian tidak pernah membuka atau melaporkannya kepada penegak hukum gitu. Nah, karena itu menurut saya dalam konteks itulah mereka berdua itu didakwakan dan kemudian dituntut gitu. Ya, dituntut dengan tuntutan sekarang berapa? 8 tahun ya kalau nggak salah ya. 8 tahun Nah, penjara, betul. saya kira itu bisa ada rasionya ya, karena mereka bukan pelaku langsung gitu, tetapi lebih pada mereka mengetahui tetapi tidak mau melaporkan pada aparat penegak hukum gitu. Mestinya setelah mengetahui itu terutama Ricky Rizal dan Kuat juga, saya kira dia punya kewajiban untuk melaporkan itu pada penegak hukum lainnya kalau dia kemudian tidak berani, karena kan seperti dikemukakan di dalam sidang juga, pola relasi antara Pak FS dengan ajudan-ajudan atau anak buahnya itu memang begitu ketat gitu ya, sehingga setiap perintah, setiap pembicaraan bisa menjadi perintah gitu. Nah, karena itu kedua orang ini tidak bisa mengelak gitu. Nah, karena termasuk pengetahuannya tentang rencana adanya kejahatan juga tidak bisa dia elakkan. Nah, karena itu saya kira tuntutan 8 tahun ini cukup adil, saya kira, karena mereka memang bukan pelaku langsung. Begitu, Pak. Sudah sesuai dengan bobot perbuatan dari masing-masing terdakwa, baik itu Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal. Tapi pertanyaan begini, Pak Fikar, ada semacam dugaan ya bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini sudah direncanakan sejak Magelang. Buktinya tadi bahwa ketika perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, Ricky Rizal ini berada di satu mobil dengan Yosua yang diduga Kuat ini untuk mengawasi Yosua, dan juga ada rencana dari pihak Ricky Rizal sendiri untuk menabrakkan mobil sesuai dengan perkataan Eliezer. Apakah tuntutan 8 tahun ini tidak terlalu ringan sebetulnya, Pak Fikar, untuk terdakwa Ricky Rizal? Nah, itu ya saya katakan begini, ketika harus dilihat dari dakwaannya gitu ya. Kalau dakwaannya terhadap Ricky maupun Kuat ini juga termasuk 340 gitu ya, maka tuntutan 8 tahun itu memang menjadi tidak adil ya, karena mereka ditempatkan sebagai perencana juga, bagian dari orang yang merencanakan pembunuhan gitu. Nah, ini yang menurut saya tuntutan 8 tahun itu memang kurang adil gitu. Tetapi kalau seperti yang mereka kemukakan ya, terutama Kuat Ma'ruf ya, bahwa dia tidak tahu bahwa akan ada penembakan dan sebagainya, itu cukup adil. Tetapi bagi Ricky Rizal menurut saya ya itu tadi memang kurang adil 8 tahun ya, karena dia mengetahui sesungguhnya, karena dia adalah orang yang pertama kali diperintahkan untuk menembak gitu. Tetapi kemudian dia menolak, dan terjadi itu dia tahu, dia tidak pernah mengemukakan kepada penegak hukum, kepada kepolisian atau kepada pihak manapun. Nah, karena itu
ya kalau dibilang tidak adil, maka tuntutan 8 tahun terhadap Ricky Rizal itu memang termasuk tidak adil, gitu. Ya, Oke. artinya tidak maksimal itu karena sebenarnya mereka tahu itu akan terjadi tindak pidana, tetapi mereka tidak mau melaporkan. Begitu, Mas. Apalagi kalau kita melihat kronologinya ketika berada di rumah Saguling itu kan ketika pasca Ricky dimintai tolong oleh Verdi Sambo, dia kemudian tidak menyanggupi, kemudian dia turun bertemu dengan para bawahan Verdi Sambo lainnya, dia pun juga tidak menyampaikan hal itu ke pihak-pihak tersebut. Begitu ya Pak Fikar, salah satu hal yang Betul, juga akan betul, memberatkan ya? betul. Seharusnya mereka menyampaikan dan Ya, ya. seharusnya mereka sepakat semuanya itu ikut melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian atau apapun gitu, penegak hukum gitu. Mestinya itu ada respon seperti itu gitu. Oke, tetapi kita ingat suasananya, kondisinya pada saat itu adalah sekali lagi pada saat bulan Juli 2022 Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri, kemudian hawa-hawanya pun relasi kuasa juga masih sangat kuat pada saat itu sehingga itu tidak diduga kuat ini yang membuat mereka ini tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi Pak Fikar masih ada harapan nanti Ya, kan putusan masih di kewenangan hakim ya. Berarti ada potensi bahwa nanti akan ada vonis yang berbeda dengan tuntutan dari JPU? ya. Hakim itu mempunyai kebebasan dan kemandirian sendiri dalam mengadili satu peristiwa pidana. Meskipun di banyak kasus hakim selalu mengacu kepada tuntutan, gitu ya. Biasanya di kasus-kasus pidana itu hakim menjatuhkan putusan setengah lebih, gitu, setengah dari tuntutan lebih, biasanya seperti itu. Dan itu menjadi ukuran buat jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum banding, gitu. Nah, tetapi saya kira apakah rasa keadilan hakim ini juga akan sama dengan jaksa atau dia juga bisa menangkap rasa keadilan dari keluarga korban dan masyarakat lain, gitu ya. Nah, itu akan tergantung karena sepenuhnya menjadi kewenangan di atas kebebasan profesionalnya seorang hakim atau majelis hakim. Jadi mereka punya kebebasan, tidak terikat pada besarnya tuntutan yang diajukan kepada jaksa penuntut umum. Jadi hakim masih punya peluang itu, dan apakah peluang itu didasarkan pada rasa keadilan yang sama dengan jaksa atau menangkap rasa keadilan lain yang hidup di dalam masyarakat. Saya kira begitu. Oke, baik Pak Fikar, bagaimana itu tadi terkait dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ya. Bagaimana kemudian analisa Anda terkait dengan sidang tuntutan yang akan dilaksanakan hari ini untuk terdakwa Verdi Sambo? Apakah hukuman ini masih akan tetap berat ataukah tidak? Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Fikar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saya masih tersambung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan analisa bagaimana nanti kira-kira tuntutan yang akan dilayangkan oleh JPU terhadap terdakwa Verdi Sambo. Tetapi sebelum saya tanyakan ke analisa dari Pak Fikar, saya ingin juga membacakan untuk pemirsa bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Verdi Sambo adalah pasal 340 KUHP. Saya akan bacakan untuk Anda pemirsa. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu adalah bunyi pasal 340 KUHP. Pak Fikar, berdasarkan dakwaan pasal 340 KUHP yang dilayangkan oleh JPU pada sidang dakwaan beberapa waktu lalu terhadap Verdi Sambo. Bagaimana analisa Anda? Apakah Verdi Sambo akan dituntut hukuman maksimal atau seperti apa? Ya, di dalam hukum pidana ya dikenal definisi atau kriteria pelaku itu ada 3 ya, pelaku utama, kemudian pelaku peserta dan pelaku pembantu gitu ya. Nah, pelaku utama itu biasanya dia yang punya niat dan dia yang punya hajat ya untuk melakukan satu tindak pidana. Tetapi pelaku peserta di dalamnya dia bisa yang membujuk, menyuruh ya, membujuk, menyuruh atau bahkan memberi kesempatan untuk orang melakukan tindak pidana. Nah, itu pelaku peserta. Nah, kalau pelaku pembantu pasal 56 yaitu pelaku yang memberi bantuan atau bahkan kesempatan untuk orang melakukan tindak pidana. Tetapi kesemuanya itu masuk dalam definisi pelaku.
artinya punya gradasi yang sama gitu. Nah, yang sama dalam perbuatannya, gitu. Karena sama-sama ditempatkan sebagai pelaku. Nah, kalau melihat fakta persidangan, ya maka sebenarnya orang sudah bisa menyimpulkan gitu. Siapa sebenarnya pelaku utamanya, kan begitu. Ya, siapa yang punya niat untuk melakukan tindak pidana, ya yang terbukti secara sengaja dan merencanakan punya niat gitu ya untuk melakukan tindak pidana. Nah, karena itu tidak mustahil ya terhadap Pak FS ini bisa dilakukan penuntutan yang maksimal itu tadi. Ya, penuntutan maksimal. Nah, cuma pilihannya itu tadi saya bilang tergantung pada rasa keadilan yang ditangkap oleh jaksa penuntut umum. Gitu. Artinya kalau jaksa menangkap kan pilihannya dua, ya kan? Hukuman mati atau hukuman penjara. Penjara itu bisa seumur hidup, bisa terbatas waktunya 20 tahun ke bawah, seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihan gitu. Nah, saya kira arahnya kalau melihat peristiwa yang terungkap di persidangan, maka jaksa akan menurut saya akan menuntut maksimal gitu. Maksimal yang ditekankan pada pemenjaraan. Ya, karena kalau menurut saya sendiri nggak setuju hukuman mati ya. Maksud saya hukuman mati itu menghapuskan semuanya gitu. Artinya percuma orang dihukum kalau kemudian dia mati gitu. Ya kan, padahal tujuan penghukuman itu kan selain pembalasan juga pembinaan supaya seseorang itu bisa sadar kemudian tidak akan melakukan tindak pidana lagi ke depan. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya cenderung menganalisis ya jaksa akan menjatuhkan hukuman atau menuntut ya masih dalam koridor di satu sisi menghukum tapi di sisi lain juga memberi pelajaran tidak hanya pada terdakwa tapi juga pada masyarakat luas yang menyaksikan ini sehingga tidak ada efek jerahnya gitu. Artinya juga membuat orang tidak akan melakukan tindak pidana itu. Saya kira begitu. Berarti Pak Fikar, hukum maksimal yang akan dituntutkan kepada Verdi Sambo oleh JPU nanti, analisa Anda adalah hukuman maksimal, konteksnya adalah berarti penjara seumur hidup ya, bukan hukuman mati ya. Baik, saya catat di sini. Betul. Tetapi kalau kita lihat persidangan dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai pekan lalu begitu ya, untuk terdakwa Verdi Sambo ini ada dua koridor begitu ya, koridor yang sudah terbukti bahwa Sambo ini bersalah, dan masih koridor kedua adalah debatable begitu. Yang saya ingin membahas yang terkait dengan yang debatable begitu ya, perintah untuk eksekusi. Saya katakan eksekusi di sini. Versi Verdi Sambo kan bersikukuh, saya nyuruhnya hajar kok, bukan membunuh. Tapi di sisi Eliezer dia mengatakan tembak begitu kan. Ini apakah juga akan berpengaruh terhadap tuntutan yang akan dibacakan siang hari ini? Ya, nah tindak pidana itu kan sebenarnya apa yang sudah dilakukan, gitu, ya, apa yang sudah dilakukan. Karena itu kemudian itu tadi yang saya bilang ada pola relasi yang tidak seimbang antara terdakwa FS dengan para ajudannya, ya, itu relasi yang menekan sebenarnya kalau di dalam ilmu sosial itu pasti relasinya menekan karena perintah gitu ya, yang ada itu perintah gitu. Nah, karena itu kemudian ketika ada perintah lepas ya di fakta persidangan itu hajar atau tembak ya. Nah, itu saya kira akan kembali kepada penafsiran penuntut umum dan hakim juga, karena begini, kalau memang betul perintahnya hanya hajar gitu ya, seharusnya ketika Ricky Rizal itu siapa yang melakukan penembakan itu penembakan, maka dia harusnya ada tindakan pencegahan gitu. Oh, bukan itu maksud saya, bukan ditembak mati, umpamanya seperti itu ya. Nah, itu kan di dalam fakta persidangan kita tidak melihat itu gitu. Tidak ada melihat waktu-waktu untuk dilakukannya pencegahan supaya tidak ditembak gitu. Nah, itu juga saya kira akan dipertimbangkan oleh hakim ya, yang seperti itu ya. Atau jaksa penuntut umum juga akan memperkirakan seperti itu. Nah, jadi apakah perintah hajar atau tembak itu menurut saya menjadi
tidak relevan lagi ketika yang Oke, terjadi baik. adalah penembakan gitu. Baik. Nah, karena itu tadi yang harus dilihat fakta persidangannya, apakah Oke. ada pencegahan Mhm. sebelumnya, atau juga saya juga menyaksikan ada pernyataan yang lain bahwa FS bahkan ikut menembak. Nah, Ikut itu menembak, juga dan kan ini yang masih belum bisa menjadi dibuktikan indikator ya, juga. keterlibatan Iya kan? FS untuk menembak Brigadir Yosua ataukah tidak. Baik, waktu kita Ya. terbatas, Pak Fikar. Terima kasih sudah bergabung bersama Oke. kami pagi hari ini. Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar, terima kasih sudah bergabung dan berbagi informasi, berbagi analisa di program Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Fikar.